Di belakang Bunda ada lukisan Bunda Ratu Pantai Selatan. Kanjeng Ibu, beliau tadi membisikkan kepada saya bahwa ada kendala di antara asar dengan maghrib. Ya, antara asar dengan maghrib aja kita tidur aja nggak boleh, apalagi kita jalan, karena di situ sandikala itu terbuka dan alam ini terbuka pada saat antara asar dan maghrib, alam ini terbuka. Banyak cerita bahwa portal gaib atau dunia lain banyak sekali dilewati atau dilintasi oleh orang-orang awam. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi kalau yang Bunda lihat, malam takbir ini malam yang sangat baik karena jatuhnya di Lungguh, Sri Lungguh, jatuhnya di Lungguh. Lungguh itu adanya di telunjuk. Jadi apapun yang kita tunjuk itu baik. Hati-hati, menjelang Idul Fitri tetap saja ada peristiwa celaka. Apalagi jika gegabah dalam langkah, termasuk saat melakukan perjalanan mudik. Bunda Dewi Amba yang dikenal sebagai ahli weton memberi tips agar selamat di perjalanan. Salah satunya, hindari mudik di hari Selasa atau hari Sabtu. Sebab di 2 hari itu ada anasir negatif yang bisa mencelakai. Selain ada hari kurang baik, ada juga jam-jam yang terlarang untuk bepergian. Karena biasanya di jam itulah gerbang gaib dibuka. Lalu, jika Lebaran jatuh di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, apa yang akan terjadi? Benarkah malam takbiran yang jatuh di hari Sabtu Kliwon membawa banyak keberkahan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Beberapa saat menuju Idul Fitri, mari meniti hari-hari dengan hati-hati. Salah satunya, jangan sembarangan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Sejak lama, masyarakat Jawa bahkan mempunyai hari larangan untuk melakukan perjalanan jauh. Hitung-hitungan weton juga perlu diperhatikan, selain pandai membaca naga dina dengan tepat agar perjalanan selamat. Secara umum, ada hari-hari yang tidak disarankan untuk pulang mudik, Selasa dan Sabtu. Sebab pada 2 hari itu banyak terjadi peristiwa celaka yang bisa menjadi kendala hidup. Biasanya hari Selasa dan hari Sabtu itu tidak boleh. Karena hari Selasa itu hawanya panas, dia lambangnya itu api, kemudian hari Sabtu itu lambangnya bumi, dan itu tidak boleh. Hari Sabtu itu larangan hari, sedangkan hari Selasa itu larangan hari juga ya, masuknya larangan hari. Di mana larangan hari itu akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan nantinya membuat kita celaka. Sebagai ahli supranatural, Bunda Dewi Amba paham ada saat-saat tidak baik untuk melakukan sebuah perjalanan. Jadi tidak disarankan mudik di hari Selasa atau hari Sabtu. Tapi tidak hanya ada hari naas seperti di Selasa dan Sabtu, karena ada jam-jam tertentu yang kental dengan anasir negatif sehingga harus dihindari. Biasanya, anasir negatif inilah yang menyesatkan sampai kemudian membuat terjadi kecelakaan.
Selain hari Selasa dan hari Sabtu, kita juga mempunyai waktu-waktu tertentu. Contohnya kita berangkat kalau mau pagi di bawah jam 9. Jangan di atas jam 9. Kalau mau malam ya malam sekalian. Misalnya habis taraweh seperti itu kita baru berjalan. Karena apa? Karena di luar itu semuanya akan ada banyak-banyak sekali kendala. Apalagi kalau kita berjalan biar nanti di jalan adem, kita berangkatnya itu ya habis asar, itu tidak boleh. Karena tadi ada kendala di antara asar dengan maghrib. Ya, antara asar dengan maghrib aja kita tidur aja nggak boleh, apalagi kita jalan. Karena di situ sandikala itu terbuka. Dan alam ini terbuka pada saat antara asar dan maghrib, alam ini terbuka, banyak makhluk gaib yang turut. Kepada para pemudik, Bunda Dewi Amba kemudian menyarankan untuk melakukan perjalanan mudik dengan bekal spiritual yang tebal. Tidak cukup hanya berhati-hati, tapi juga harus membawa benda yang bisa menangkal aura negatif jalan raya. Seperti diketahui, para pemudik tidak jarang harus melintasi jalan-jalan yang secara metafisika dikuasai oleh banyak makhluk halus. Ada beberapa ruas jalan tol yang bahkan merupakan perkampungan gaib yang wingit. Banyak cerita bahwa portal gaib atau dunia lain banyak sekali dilewati atau dilintasi oleh orang-orang awam. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah orang yang mengendarai kendaraan ini tidak konsentrasi dengan jalan. Itu satu. Yang kedua, ya kan, mereka tidak membawa, contohnya apa ya? Misal seperti inilah, untuk keselamatan di jalan. Nah, seperti ini, kembang bambu ini untuk keselamatan di jalan. Karena bagaimanapun juga orang yang sudah kelelahan di jalan itu akan hilang konsentrasi, dan orang hilang konsentrasi akan mudah sekali dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya, dan dia akan melihat jalan yang bagus atau melihat banyak orang dan sebagainya. Hati-hati apabila pulang mudik nanti macet dan sebagainya. Lebih baik Anda tinggal tidur aja deh daripada nanti kamu malah terbawa dengan hal-hal fenomena yang sangat tidak diinginkan. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah tanggal jatuhnya Idul Fitri, tapi beberapa organisasi massa Islam sudah memastikan Lebaran datang pada hari Minggu 30 Maret 2025. Lalu, ada peristiwa apa saja saat itu? Mengingat malam takbiran berbarengan dengan hari Sabtu Kliwon. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Secara resmi, pemerintah memang belum menentukan hari raya Idul Fitri. Karena biasanya masih harus menunggu sidang isbat. Tapi beberapa ormas Islam sudah memastikan bahwa Lebaran akan jatuh pada tanggal 30 Maret 2025. Sehingga malam takbiran dilaksanakan pada Sabtu malam. Dalam tradisi mistik Jawa, hari Sabtu 29 Maret 2025, pasarannya Sabtu Kliwon. Berdasar hitung-hitungan weton, memiliki aura spiritual yang bagus, meski tetap harus berhati-hati. Sabtu Kliwon, Sabtu itu 9, Kliwon itu 8. Jadi naptunya adalah 17, 9 tambah 8 itu 17. 17 itu dalam perhitungannya adalah Sri Lungguh Dunia Lara Pati. Balik lagi ke Sri Lungguh. Nah, jadi dia jatuhnya adalah 2, Sri Lungguh ya. Apabila jatuh di 2 itu tepat posisi, tepat kedudukan. Artinya malam takbir ini adalah malam yang baik, malam yang penuh berkah. Mau jalan di malam takbir boleh. Weton Sabtu Kliwon sesungguhnya mempunyai nilai khusus, terutama bagi para praktisi spiritual. Biasanya mereka melakukan hal-hal yang sakral di malam Sabtu Kliwon, termasuk bersemadi serta menyepi di tempat-tempat suci.
Tapi di luar itu, Sabtu Kliwon mengisyaratkan sesuatu yang baik. Secara batin, Bunda Dewi Amba melihat tradisi mudik dan segala persiapan menuju Idul Fitri akan berjalan lancar. Jadi kalau yang Bunda lihat, malam takbir ini malam yang sangat baik karena jatuhnya di Lungguh, Sri Lungguh, jatuhnya di Lungguh. Lungguh itu adanya di telunjuk. Jadi apapun yang kita tunjuk itu baik, bagus. Insya Allah malam takbir ini tidak akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan ya, misalnya angin atau hujan atau bencana gempa dan sebagainya, tidak. Amin. Tapi yang akan terjadi adalah sedikit keributan. Akan ada sedikit keributan. Menurut Bunda sih masih wajar. Jika benar Idul Fitri jatuh pada tanggal 30 Maret 2025, lantas bagaimana dengan aura Lebaran yang bertepatan dengan hari Minggu lagi? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari-hari ini, di musim mudik Lebaran, jangan tinggalkan kehati-hatian. Meski ramalan Bunda Dewi Amba, tidak akan terjadi hal-hal besar, tapi tetap ada peristiwa celaka di jalan raya. Hari yang harus diwaspadai adalah 5 hari sebelum dan sesudah Idul Fitri. Itulah waktu yang tidak baik untuk melakukan perjalanan mudik. Tapi memang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi masih dalam skala kecil, sehingga tidak membahayakan keselamatan. Kecelakaan itu terjadi pada saat 5 hari sebelum Lebaran. Itu ada perjalanan. Kemudian setelah dari Lebaran itu 5 hari setelah Lebaran akan ada kecelakaan-kecelakaan yang Bunda lihat. Tetap ya di daerah Padalarang, tol situ, kemudian juga ada di tol Cikampek ada juga. Di situ di tol Cikampek ada 3 mobil. Di Padalarang Bunda lihat ada sekitar 2 mobil. Tapi semuanya hanya luka-luka berat dan ringan, tidak ada korban jiwa. Pesan hati-hati juga datang dari Kanjeng Ratu Kidul yang disampaikan lewat Bunda Dewi Amba. Lukisan penguasa Laut Selatan di belakang Bunda memang bukan sekedar pajangan, bukan pula penghias ruang tanpa makna, karena memiliki aura metafisika yang sangat padat. Apalagi lukisan itu diperoleh lewat perjalanan spiritual yang panjang. Dan pesan yang membuat Bunda Dewi Amba sempat merinding itu tidak menunjukkan hal-hal negatif, tapi disarankan agar tidak melakukan perjalanan jauh di malam takbiran. Karena saat itulah banyak gerbang gaib yang terkuat. Di belakang Bunda ada lukisan Bunda Ratu Pantai Selatan. Kanjeng Ibu, beliau tadi membisikkan kepada saya bahwa perjalanan ini insya Allah akan selamat. Tidak akan ada yang celaka, insya Allah ya. Beliau berbisik, tetap berhati-hati di jalan dan tetap fokus pada tujuan, seperti itu. Beliau memberikan saran atau memberikan amanat kepada saya agar kalau bisa di malam takbir tidak ada di jalan, seperti itu. Karena bagaimanapun juga malam takbir ini akan banyak sekali hal-hal gaib yang akan terjadi ya, entah itu mungkin pintu portal terbuka dan sebagainya. Nah, saya bicara seperti ini adalah pesan dari beliau. Sampai tangan saya pun ikut merinding ya mendengarkan wawancara seperti ini, karena pesan beliau harus saya sampaikan. Jangan mengadakan keributan. Keributan contohnya bakar kembang api, bakar petasan, jangan dilakukan itu karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak hanya pesan kehati-hatian, Kanjeng Ratu Kidul juga mewanti-wanti untuk tenang menghadapi segala yang membuat tegang.
Walaupun tidak ada kejadian-kejadian besar yang membahayakan, pesan dari Laut Selatan agar tidak gegabah melangkah, terutama jika sudah melewati sepekan Lebaran. Karena saat itulah akan ada gejolak yang menjadi awal terjadinya sesuatu yang menakutkan. Beliau mengatakan bahwa insya Allah tidak akan terjadi bencana apapun menjelang Lebaran dan setelah Lebaran. Tetapi nanti setelah Lebaran 7 hari akan baru mulai gejolak-gejolak dari tanah ya, dari tanah jadi pergesekan tanah seperti itu. Beliau hanya pesan tidak usah takut, tidak usah gentar, artinya hadapilah semuanya dengan tenang, dengan ketenangan. Karena ketenangan adalah kunci dari segalanya. Menjelang Idul Fitri, jangan tinggalkan sikap hati-hati. Sebab meskipun diramal tidak banyak peristiwa besar, tapi tetap ada potensi terjadi kecelakaan di jalan raya saat menjalani perjalanan mudik. Mudah-mudahan hari-hari terakhir bulan suci Ramadan memberi bekal kesabaran di hari kemenangan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.